Shalom saudara, selamat bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Kita akan kembali memuji, menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara dan saya sepanjang hari ini. Dia pasti menyediakan semua yang baik dalam hidup kita. Mari sebentar kita meneduhkan hati kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita teduhkan hati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu. Terima kasih untuk rahmat-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Penyertaan Allah yang tidak ada habis-habisnya dalam hidup kami. Penyediaan Tuhan yang selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mempercayai rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Kami mau mempercayai setiap perkataan firman Tuhan itu akan menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Sehingga kami tidak akan pernah terantuk lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari sama-sama kita meninggikan Tuhan dengan lagu ini. Mari sama-sama kita teduhkan hati kita. Sama-sama kita katakan, Kau Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama kita katakan dengan segenap hati, Kaulah Tuhan segalanya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sama-sama kita kembali. Kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru, Kau berikan untukku dapat melihat rencana indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita dan kita katakan, Kaulah Tuhan satu-satunya. Amin Tuhan. Di dalam hidup, kerajaan-Mu, kebenaran
memuliakan-Mu Tuhan. Mari kita katakan kembali ref lagu ini. Kaulah segalanya Tuhan. Engkaulah Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang. Kaulah yang kupandang Selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. mengasihi-Mu, memuliakan-Mu Tuhan. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Mengasihi-Mu, Bapa dan Rajaku. Bapa dan mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya. Kaulah yang layak terima pengagungan, terima pujian. Terima kasih Tuhan, tidak dapat sebanding dengan apapun. Kasih-Mu aja. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu, terima kasih untuk rahmat-Mu, terima kasih penyertaan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Tak usah ku cemas. Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, melimpah. Kita katakan kembali El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu Tuhan melimpah, berkatnya melimpah. El Shaddai. Katakan berkat-Nya melimpah, berkat-Mu melimpah, melimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, Kau membangunkan kami dengan kasih-Mu, menuntun kami dengan kebaikan-Mu, memahkotai kami dengan rahmat-Mu. Kebaikan-Mu lah yang menuntun kami kepada pertobatan, sehingga setiap hari kami ingin selalu dekat dengan Engkau. Setiap hari kami selalu ingin bersama dengan Engkau. Tidak ada yang lebih menarik, tidak dunia ini, tidak siapapun selain Engkau Tuhan. Karena Engkau selalu datang dengan kasih-Mu, datang dengan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau menyediakan semua yang baik dalam hidup kami. Allah kami El Shaddai. Terima kasih Bapa. Sementara kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan yang baru, pengharapan yang baru, peneguhan yang baru bagi setiap kami. Sehingga kami menjalani semua aktivitas kami pagi ini dengan kekuatan yang baru, dengan hati yang baru. Percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. 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 Kita bertemu kembali, meneduhkan kembali hati kita, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa supaya setiap saudara yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini merendahkan hatimu, supaya firman Tuhan dapat menuntun jalan kita. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang berharap di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Banyak anak-anak Tuhan yang selalu berkata nggak usah berharap, atau pengharapan itu membuat orang itu jadi kecewa. Mungkin saudara pernah mendengar ada orang yang berkata jangan berharap terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit. Itu adalah pepatah-pepatah atau kalimat-kalimat yang digunakan, bahkan digunakan di gereja. Sehingga orang selalu berkata, ya terserah Tuhan lah. Kalau mau diberkati bagus, kalau mau sehat bagus, kalau mau sembuh bagus. Terserah Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kalimat yang terakhir benar, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Itu sebabnya Tuhan mati di kayu salib, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Itu sebabnya Tuhan Yesus menderita di kayu salib, mati menggantikan saudara supaya kamu diselamatkan, masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Tuhan Yesus mati di kayu salib, mengambil semuanya ketakutan dan kekhawatiranmu supaya kamu tidak hidup lagi dalam kekhawatiran akan hari esok. Karena Tuhan memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Sebagai orang Kristen, kita harusnya hidup di dalam pengharapan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan janji kepada kita. Dan setiap kita yang diberikan janji harusnya hidup memegang janji itu. Dengan apa? Pengharapan. Firman Tuhan katakan dalam Roma 5, pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Firman Tuhan katakan, pengharapan tidak akan mengecewakan saudara dan saya. Banyak anak-anak Tuhan yang bilang, kalau kita berdoa, Tuhan itu punya jawaban 3. Dia bisa berkata ya, bisa berkata tunggu, dan bisa berkata tidak. Lalu anak-anak Tuhan menggunakan kalimat-kalimat ini di Instagram, di TikTok, itu adalah jawaban Tuhan. Ini sama sekali tidak benar.
Kalau kita membaca dalam Matius 7, firman Tuhan katakan begini, mintalah, maka akan diberikan. Lalu firman Tuhan katakan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Justru Tuhan yang berkata apa? Mintalah. Tuhan yang encourage kita, minta dong. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu tidak meminta. Lalu dikatakan dengan jelas di ayat 8, karena setiap orang yang meminta, menerima. Lihat, perhatikan ada kata setiap. Jadi kalau 10 orang datang meminta, jawaban Tuhan apa? Ya. Setiap orang yang meminta, kata firman Tuhan, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapatkan. Setiap orang yang mengetuk, kepadanya pintu dibukakan. Ada kata yang selalu diulang-ulang. Apa itu? Setiap. Jadi kalau saudara meminta, tidak ada yang tidak dijawab sama Tuhan, tidak ada yang dilupakan, dan Tuhan menjawab doa saudara dengan memberikan yang baik kepada engkau. Dia tidak pernah memberikan yang buruk kepada engkau. Jadi setiap kali saudara datang kepada Tuhan, Tuhan ada di pihak saudara dan saya. Mari datang kepada Tuhan, lihat janji firman Tuhan. Alkitab menuliskan ada 1260 janji firman Tuhan di Alkitab. Bukan hanya soal keselamatan masuk surga. Tapi kalau saudara belum masuk surga, masih ada di bumi ini, ada 1260 janji Tuhan. Bahkan ada orang yang pernah berkata ke saya, janji Tuhan itu tidak 1260 pastor, tapi 4000. Wah, saya malah lebih senang. Ada 4000, lebih banyak. Artinya setiap kali ada janji, saya jadi punya harapan. Karena apa? Tuhan yang menjanjikan itu, Roma 3, setia terhadap janjinya. Sekalipun saya tidak setia, sekalipun saya fail, saya gagal, saya tidak taat, janji Tuhan tetap ya dan amin. Itu sebabnya kamu tidak bisa kecewa setiap kali kamu mengharapkan janji firman Tuhan. Tapi banyak kok anak-anak Tuhan yang ketika mengharapkan kesembuhan gak sembuh tuh. Banyak anak-anak Tuhan yang mengharapkan sesuatu tapi tidak terjadi tuh. Bukan tidak terjadi, tetapi ketika mereka mengharapkan janji firman Tuhan, mereka menjadi lemah. Mereka menjadi khawatir. Yakobus 1 firman Tuhan katakan, jikalau kita bimbang, hati kita khawatir, bimbang, kita itu seperti air laut yang diombang-ambingkan. Lalu ayat firman Tuhan berkata, maka kamu tidak akan pernah menerima apa-apa. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang ketika kamu mengharapkan janji firman Tuhan. Lalu apa dong yang harus kita lakukan? Kita Filipi 4 berkata bahwa ketika kita mengharapkan janji firman Tuhan, naikkanlah doa dan permohonanmu dengan ucapan syukur. Jadi cara meminta yang paling efektif adalah terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberikan keselamatan. Kapan Tuhan memberikan keselamatan? 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kau sudah menyembuhkan aku. Kapan Tuhan menyembuhkan? Padahal sakitnya masih terasa. Kapan Tuhan menyembuhkan kita? 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Itu yang dikatakan dalam kitab Efesus 1 ayat 3. Segala berkat rohani di dalam surga sudah diberikan. Jadi saudara meminta bukan supaya diberikan. Tapi kita meminta, cara memintanya harus benar. Bahwa semuanya sudah diberikan. Filipi 4 katakan, kalau kita berdoa naikkan dengan ucapan syukur. Ingat, setiap kali kamu datang sama Tuhan, Tuhan tahu apa yang kamu mau. Tuhan tahu apa yang lebih baik bagi kamu. Tapi ketika kamu meminta, kamu sedang menaikkan, mengaktifkan imanmu. Kamu sedang berkata, amin Tuhan, aku percaya. Iman kita tuh menjadi aktif kembali. Iman kita menjadi bekerja untuk mengambil apa yang Tuhan sudah sediakan. Semuanya Tuhan sudah sediakan. Bagian saudara adalah menerimanya dengan iman. Ingat, berharap kepada Tuhan, kamu tidak akan pernah dikecewakan. Mari berharap kepada Tuhan. Harapkan yang baik. Hari ini harapkan kamu sembuh, amin. Hari ini harapkan kamu diberkati. Hari ini harapkan kamu dipromosi. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau terus menaruhkan pengharapan kami di dalam Tuhan. Kaki kami tidak mau lemah, tangan kami tidak mau lemah, mata kami tidak akan buram. Kami terus berjalan justru semakin lama semakin kuat. Kami percaya janji Tuhan itu ya dan amin.
Kesembuhan itu ya dan amin. Berkat Tuhan ya dan amin. Kami percaya itu semuanya terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami melihat penggenapan janji Tuhan terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kita tinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan refnya kembali. Terima kasih Bapa. El Shaddai, El Shaddai. Amin. Allah Kau Allah yang memberkati kami, menyediakan segala yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan. Lebih besar dari segala sakit penyakit kami. Lebih besar dari semua masalah dalam hidup kami. Lebih besar dari segala ketakutan kami. Kau Allah justru yang mengenyahkan. Kasih-Mu melenyapkan segala ketakutan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Allah Maha Kuasa. Kita katakan kembali bersama-sama. El Shaddai, El Shaddai. Terima kasih Tuhan. El Shaddai, Oh, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Dia Amin, Bapa. besar, Dia besar. Amin. El Shaddai mulia. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Amin Tuhan. Berkat-Nya melimpah. Berkatnya berlimpah. Yang Tuhan sediakan itu berlimpah. Berkat-Nya Berlimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau sediakan, apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul di dalam hati kami. Semuanya itu disediakan Tuhan, disediakan kesembuhan, disediakan berkat, disediakan pemulihan dalam pernikahan, disediakan damai sejahtera. Bagian kami menerimanya dengan iman, mempercayainya, dan hidup di dalam janji-janji Tuhan ini. Sekalipun kami belum melihatnya, tapi kami mau menaruh pengharapan kami. Kami telah menerima janji Tuhan ini. Kami telah sehat, kami telah diberkati, kami telah dipulihkan. Terima kasih Bapa. Kami jalan, bangun pagi-pagi, bekerja pagi-pagi. Kami percaya kami anak yang dikasihi, anak yang menerima semua janji Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu kami sambut pagi ini dengan kasih. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Program Selamat Pagi Roh Kudus hari ini saat teduh kita bersama sudah selesai. Saya berharap saudara memberikan kesaksian setiap kali saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang mendapatkan kemenangan, mukjizat, saudara bisa share. Atau saudara yang punya beban doa, saudara bisa share. Kita akan berdoa bersama-sama untuk setiap beban doa saudara. Mari kita terlibat juga untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain dengan cara mengirimkan link YouTube ini kepada mereka supaya mereka dapat saat teduh bareng bersama-sama dan juga ngalamin kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat bertemu kembali dalam program Selamat Pagi Roh Kudus. Tuhan memberkati kita.